Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap kabarmu baik, sehat, dan siap untuk belajar pagi ini. Nah, anak-anakku, materi kita adalah subtema 1 pembelajaran 3. Yang pertama, tentang sikap pengamalan Pancasila. Ini adalah untuk bidang studi PKN. Yang kedua, peta geografis Indonesia untuk bidang studi IPS. Dan yang terakhir adalah ide pokok di dalam teks untuk bidang studi bahasa Indonesia. Mari siapkan diri untuk bergabung dalam menyimak video berikut ini. Subtema 1 pembelajaran ketiga tentang sikap pengamalan Pancasila untuk bidang studi PKN, peta geografis Indonesia untuk bidang studi IPS, dan ide pokok dalam teks untuk bidang studi bahasa Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, kamu mampu menganalisa sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang ketiga, kamu mampu menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan yang terakhir adalah kamu mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Berikut kita lihat yang menjadi lambang Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita, yaitu gambar burung Garuda, di mana terdapat perisai di dadanya. Di dalam perisai ini sudah terlihat simbol-simbol Pancasila, mulai dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Kita fokus kepada gambar yang ada di tengah, gambar bintang. Bintang ini merupakan simbol sila pertama. Rantai itu merupakan simbol sila yang kedua. Pohon beringin itu merupakan simbol sila yang ketiga. Kepala banteng itu merupakan simbol sila yang keempat. Dan yang terakhir, padi dan kapas itu merupakan simbol sila yang kelima. Kita bahas satu persatu yang merupakan contoh sikap pencerminan sila yang pertama, bersimbol bintang. Berdoa. Kalau kamu sering berdoa di rumah, baik dengan sendiri maupun dengan keluarga, misalnya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum bepergian, dan lain-lain, berarti kamu sudah menunjukkan sikap pengamalan sila yang pertama. Yang berikut, menghargai agama orang lain. Di dalam gambar ini terdapat beberapa orang yang agamanya berbeda, namun mereka dapat hidup rukun. Yang berikut, yang ketiga adalah kita bekerja sama dengan orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Di dalam animasi yang ibu tampilkan ini, ada 4 orang pemeluk agama yang berbeda, namun mereka saling menghargai satu sama lain. Dan ini tentu merupakan wujud daripada hidup rukun walaupun memiliki perbedaan. Yang berikut adalah sila kedua dengan simbol rantai. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita sudah dikatakan mampu mengamalkan sila yang kedua, yaitu bersikap adil dan berperi kemanusiaan. Artinya, kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian, bersikap adil artinya memperlakukan setiap orang itu sama rata dan sebagaimana mestinya. Yang berikut, yang merupakan contoh sikap sila yang ketiga dengan simbol pohon beringin. Sila yang ketiga itu adalah tentang persatuan Indonesia. Menunjukkan bahwa
kita dengan yang lainnya adalah satu. Yang keempat adalah simbol kepala banteng. Misalnya, di dalam sebuah rapat terdapat perbedaan pendapat. Namun, orang-orang yang pendapatnya tidak menjadi satu keputusan harus berjiwa besar dan menerima keputusan daripada perkumpulan itu atau rapat itu. Kemudian yang berikut, misalnya kalau kamu itu berada di dalam kelas tentang pemilihan ketua kelas, maka kamu mampu menerima dengan lapang dada siapapun yang akan menjadi ketua kelas di kelasmu. Itu sudah merupakan pengamalan Pancasila, sila yang keempat. Yang berikut, sila yang kelima dengan simbol padi dan kapas. Sila yang kelima ini juga merupakan hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, di dalam gambar ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang terdapat dalam satu kelas, tetapi mereka bekerja sama untuk membersihkan ruangan kelas. Jadi, semua bekerja dengan adil dan bekerja dengan baik. Nah, inilah yang merupakan kesimpulan daripada Pancasila tadi. Kemudian kita masuk ke materi IPS tentang peta geografis wilayah Indonesia. Ibu ingatkan kembali, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudra adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anakku, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan tugasmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Salam sehat dan sampai jumpa untuk pertemuan kita selanjutnya. Salam sehat.